Apakah reboisasi atau penghijauan atau penanaman pohon yang dilakukan untuk menghadapi global warming atau kerusakan hutan adalah sesuatu yang benar-benar baik atau justru berdampak buruk? Selamat datang di sebuah segmen yang berisikan sharing pemikiran liar tentang topik-topik bioscience yang sering terlintas di kala kita terjaga, tanpa skrip dan tanpa data. Apalagi kalau bukan di ngopi sewai, karena pemikiran liar terkadang menciptakan penemuan di luar nalar. Saat ini dunia global sedang dihadapi dengan masalah lingkungan yang cukup memusingkan, yaitu global warming, yang mana global warming ini telah menyebabkan perubahan iklim yang cukup drastis di berbagai wilayah di seluruh dunia, sehingga menyebabkan kekeringan, banjir yang tidak terkendali. Nah, penyebab global warming ini adalah gas rumah kaca yang membuat panas yang dari matahari tadi masuk ke bumi tapi tidak bisa keluar, sehingga suhu permukaan bumi meningkat secara drastis. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kerusakan tersebut. Salah satunya ada yang disinyalir cukup memperparah keadaan global warming ini adalah deforestasi atau hilangnya hutan. Intinya kerusakan hutan yang dianggap sebagai paru-paru dunia. Oleh karena itu, beberapa aktivis lingkungan atau orang-orang yang peduli lingkungan melakukan gerakan sosial dengan aksi menanam pohon, reboisasi lah intinya. Walaupun terkadang kegiatan ini sering dilakukan sebagai bentuk kampanye politik ataupun branding suatu brand. Tapi intinya aksi tersebut ingin secara baik memiliki tujuan baik, yaitu ingin mengembalikan kondisi hutan. Setidaknya hutan-hutan yang sudah rusak tadi ingin dikembalikan. Namun, apakah penanaman pohon tersebut adalah sesuatu yang baik atau justru memperburuk global warming? Pemikiran ini tidak tanpa dasar, walaupun ini cuman pemikiran liar, tapi setidaknya ada basic knowledge lah yang mendasari pemikiran ini. Pertama, kebanyakan aksi penghijauan ini, penanaman bibit pohon ini itu tidak pada tempatnya. Kebanyakan tidak pada tempatnya karena hanya mengejar tadi event seperti politik ataupun branding. Jadi tanpa didasari dengan studi yang mendalam tentang lokasi. Akibatnya
justru adalah yang paling umum lah ya, bibit tanaman tersebut malah mati, tidak sempat tumbuh, membesar, dan membentuk sebuah hutan yang diinginkan. Ini bisa dikarenakan banyak faktor. Pertama, karena mungkin tanah yang tanah tempat penanaman ini tidak sesuai dengan jenis tanaman yang akan ditanam, iklimnya juga tidak sesuai, atau kondisi di mana penanaman ini dilakukan di mana banyak hewan herbivora yang memakan bibit tanaman pohon ini, sehingga tanaman pohon ini mati sebelum sempat berkembang. Lalu selain itu, ketika memilih tempat penanaman, beberapa tidak memikirkan faktor-faktor yang mungkin saja justru malah akan memperparah global warming. Ini mungkin jarang disadari. Jadi misal nih, menanam pohon memang dianggap baik, tapi jika itu ditanam misalnya di lahan gambut, itu justru akan melepaskan simpanan cadangan karbon di sana ke atmosfer. Itulah yang menjadi masalah juga pada kebanyakan pembukaan lahan sawit yang ada di lahan gambut. Nah, penanaman yang tidak sesuai tempat ini pun mungkin akan mengakibatkan hilangnya air tanah, air tanah itu hilang karena ya kan seperti yang kita tahu, tanaman sangat membutuhkan air untuk pertumbuhannya. Bisa juga dengan perakarannya malah merusak aliran sungai yang telah dijaga, sehingga ya akan merusak tatanan ekosistem yang telah ada. Dan ini mungkin cukup sering didengar saat ini, yaitu tentang menghijaukan gurun. Ini pun menurut saya ya bisa jadi ada drawback yang sangat besar dari kegiatan ini. Salah satunya adalah peningkatan suhu yang cukup signifikan mungkin. Ya, kita tahu penghijauan itu bertujuan baik, tapi gurun pada dasarnya berpasir, permukaannya terang. Nah, ada sebuah fenomena yang disebut albedo effect, di mana permukaan terang tadi akan memantulkan panas yang lebih baik dibandingkan dengan ketika ada tutupan vegetasi, yaitu misalnya hutan. Ketika kita menghijaukan gurun, otomatis permukaan yang tadinya terang akan tertutupi oleh vegetasi hijau yang lebih gelap, sehingga yang tadinya panas itu memantul dan terbuang gitu, malah terserap. Ya, seperti ibaratnya ini seperti kalau kita memakai pakaian hitam di tengah terik, kan badan kita akan panas gitu kan, dibanding dengan kita memakai pakaian cerah karena kalornya memantul gitu. Ya, mungkin yang lebih mengerti tentang fisika bisa menjelaskan tentang fenomena ini lebih mendalam, karena ya saya cuma tahu dasarnya setidaknya karena pernah sedikit membaca tentang itu. Penghijauan penanaman pohon, apalagi di daerah pemukiman yang padat, itu jelas sangat membantu ya untuk meningkatkan kualitas udara dan kualitas kehidupan di situ.
Namun jika ini dilakukan di habitat liar misalnya, itu mungkin akan merusak ekosistem yang telah ada, yang telah oke di situ. Umumnya ketika kita melakukan reboisasi atau penghijauan, kebanyakan kita akan menanam tanaman yang sejenis atau monokultur yang ya ada sisi positif, ada sisi negatif dari monokultur ini. Tapi dari segi ekosistem sendiri, monokultur ini dapat memiliki beberapa sisi negatif. Salah satunya adalah karena keanekaragamannya yang kurang di sini, sebuah penyakit saja itu bisa menghancurkan satu ekosistem, satu populasi ini secara cepat karena tidak adanya diversitas genetik di situ. Ditambah lagi beberapa penghijauan atau kegiatan penghijauan, kegiatan penanaman pohon tidak dilakukan dengan riset yang benar, sehingga mereka akan menanam tanaman yang bukan spesies natifnya, jadi non-natif spesiesnya, yang seringkali bersifat invasif. Saya pernah baca ada di mana ya, itu di Afrika Pak ya, saya lupa daerahnya, tapi di Afrika ada sebuah penanaman kegiatan reboisasi itu menanam tanaman akasia, tapi akasia ini bukan spesies natif di sana. Justru akasia ini malah menjadi spesies invasif yang menekan populasi akasia natif, akasia lokal yang tumbuh, yang adalah penghuni asli dari hutan tersebut. Dan saat ini hampir setiap tahunnya upaya untuk mengontrol populasi spesies invasif ini justru malah memakan cost yang sangat besar ya, karena karena ya tadi kurangnya pengetahuan akan itu. Hal ini bisa dicegah ya dengan ada banyak cara pencegahan untuk meminimalisir tentang spesies invasif seperti ini. Salah satunya adalah dengan pembuatan pemagaran di daerah yang sebenarnya bukan pemagaran, nggak hanya membuat pagar sih, jadi membuat satu daerah yang tadinya ingin direboisasi tadi terisolasi. Hal ini bertujuan supaya hewan-hewan herbivora itu nggak membawa benih tanaman invasif tadi keluar dari wilayah tersebut. Ini akan membantu menekan persebaran spesies-spesies invasif. Kan terkadang kita tidak tahu kan apakah spesies tersebut akan menjadi invasif di suatu tempat. Tapi ada baiknya memang penanaman yang paling diutamakan adalah spesies natif di daerah tersebut. Memilih spesies natif untuk melakukan kegiatan reboisasi. Sebenarnya butuh atau enggak butuh gitu ya, reboisasi ini dilakukan. Kalau menurut saya itu tergantung tujuannya. Hutan sebenarnya, misalnya untuk kebakaran hutan atau kerusakan hutan ya akibat misalnya fenomena alam gitu. Hutan ini sebenarnya memiliki kemampuan
supernya untuk meregenerasi dirinya sendiri. Jadi proses terbentuknya hutan ini, regenerasi hutan ini biasanya terjadi dalam proses suksesi. Jadi umumnya misalnya dari kebakaran hutan nih, misalnya hutan yang hilang gara-gara kebakaran hutan atau bencana alam seperti letusan gunung gitu. Hutan ini memiliki kemampuan regenerasi yang baik, yaitu mereka akan melakukan seperti pemulihan dengan bertahap, yang dimana spesies-spesies yang akan hidup itu tersuksesi secara bertahap. Misalnya habis kebakaran atau habis erupsi gunung berapi, spesies yang tumbuh pertama biasanya adalah spesies perintis seperti rumputan dan ilalang, paku-pakuan mungkin. Lalu kemudian mulai muncul tanaman-tanaman sedang, baru tanaman besar, dan beraneka macam gitu. Ini sebenarnya penting proses ini, karena sebenarnya reboisasi itu akan men-skip proses suksesi tersebut. Ini penting untuk menyiapkan hutan tersebut agar diversitasnya, kesiapan tanahnya ataupun segala macamnya itu siap. Proses suksesi ini sebenarnya menurut saya cukup penting, karena untuk mempersiapkan keberlangsungan hutan ini lebih lama gitu. Tapi jika ini dilakukan untuk misalnya penghijauan, penanaman pohon penanaman pohon ini dilakukan untuk hutan produksi, ya akan lebih baik untuk men-skip proses tersebut, karena ketika kita berbicara dengan untuk kegiatan produksi, hal yang perlu dipastikan adalah ini adalah sangat cepat dan sangat efektif. Misalnya untuk hutan-hutan produksi seperti hutan jati untuk produksi kayu, hutan akasia untuk produksi kertas dan segala macamnya, itu memang harus melompati proses yang sukses tadi, karena jika mengikuti itu butuh waktu yang cukup lama untuk kita dapat memproduksi, kita dapat mendapatkan produknya. Ya, ada sisi baik, ada sisi buruk dari hutan produksi ini, tapi menurut saya ini jauh lebih baik dibandingkan kita harus merusak hutan non produksi untuk mengambil hasil yang kita inginkan. Lebih baik kita mengkhususkan suatu daerah untuk penanaman atau untuk hutan produksi, sehingga spesies-spesies yang ditanam adalah yang kita inginkan. Jadi sebenarnya yang paling penting menurut saya dalam melakukan proses penanaman pohon atau reboisasi atau pemulihan hutan, penghijauan kembali lah, itu adalah ya untuk menghilangkan pemikiran liar tentang sisi negatif dari penanaman ini. Ya perlu adanya studi yang lebih baik sebelum dilakukan kegiatan reboisasi atau penanaman pohon. Apakah ini benar-benar aman untuk kedepannya? Jadi penanaman pohon atau kegiatan penghijauan tadi ini memang berlandaskan untuk mengurangi global warming, bukan hanya untuk sebagai kegiatan yang disorot media semata untuk meningkatkan engagement ataupun elektabilitas politik ataupun branding sebuah brand ya. Kalau memang ini dilakukan untuk misalnya kegiatan bertujuan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan, ya otomatis perlu dilakukan studi yang mendalam untuk itu.
Jadi apakah penanaman pohon atau penghijauan ini baik atau justru baik untuk menghadapi global warming atau justru malah mempercepatnya? Mari berdiskusi di kolom komentar. Sekian untuk episode Ngopi Sekwaye kali ini. Saya Punta. Sampai jumpa.